Saudari-saudari yang terkasih, mungkin Anda termasuk salah satu yang bertanya-tanya, selama ini kolekte itu untuk apa sih? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan tentang salah satu pemanfaatan dari dana kolekte yang terkumpul. Ada istilah dana papa miskin atau disingkat dan PAMIS. Nah, dana ini merupakan dana yang harus dikeluarkan oleh gereja untuk memberi perhatian kepada mereka yang termasuk dalam kategori lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Pertanyaannya, sumbernya dari mana dana papa miskin ini? Sumbernya adalah dari 15% kolekte dan persembahan umat. Sekali lagi, 15% dari dana kolekte dan persembahan umat. Ini adalah dana intensio dantis. Apa itu artinya? Artinya sesuai dengan peruntukannya. Dana 15% untuk dan PAMIS ini harus digunakan sebagai aksi solidaritas atau kegiatan karitatif kepada mereka yang termasuk papa dan miskin. Di paroki Kebon Dalem, dana papa miskin dikeluarkan untuk 2 kegiatan, yaitu bantuan sembako dan bantuan pendidikan. Bantuan pendidikan diberikan setiap minggu pertama dalam bulan. Siapa yang menerima bantuan sembako ini diterima atau diberikan kepada umat yang membutuhkan dan juga warga masyarakat di sekitar yang kira-kira juga masih perlu untuk dibantu. Selain rutin bulanan, ada juga aksi bantuan sembako yang diberikan di akhir tahun sebagai bentuk aksi Natal. Agak berbeda dengan rutinitas bulanan. Kalau bulanan ini melulu seluruhnya diambil dari dana solidaritas papa miskin. Tapi untuk aksi Natal ini kita melibatkan umat. Ayo, siapa yang ingin menyumbang sembako, lalu kita salurkan. Kekurangannya baru kemudian diambilkan dari dana papa miskin. Maka terima kasih untuk tim PSE yang telah mengelola bantuan sembako ini dengan sangat luar biasa. Juga terima kasih untuk seluruh umat yang telah ikut ambil bagian dalam kegiatan pelayanan berupa bantuan sembako ini. Kegiatan yang berikutnya adalah bantuan pendidikan. Mari kita berpikir untuk sesuatu yang lebih, yaitu membantu dengan tulus, bukan hanya untuk umat Katolik, bukan hanya untuk umat Kebon Dalem. Masih ada banyak warga masyarakat, siapapun mereka, terutama anak-anak sekolah yang membutuhkan uluran tangan kita. Selama ini paroki mengelola bantuan pendidikan setiap bulannya menghabiskan anggaran kurang lebih 10 juta. Disalurkan melalui sekolah-sekolah yang sudah menjalin komunikasi dengan paroki. Dan beberapa waktu yang lalu kita mengadakan kegiatan misa pelajar yang melibatkan sekolah-sekolah di rayon kota dan sekitarnya. Dan dari cerita-cerita yang kemudian muncul, ternyata masih ada banyak anak-anak yang belum tersentuh bantuan pendidikan. Mereka yang masih mengalami kesulitan untuk membiayai pendidikan mereka.
Misalnya ini ada cerita dan ada data. Ada seorang anak yang sudah dibebaskan SPP-nya, hanya tinggal membayar biaya kegiatan. Tidak banyak secara nominal, tapi untuk membiayai kegiatan pun anak ini masih nunggak dari bulan Desember 2023. Kalau ini terus dilanjutkan, bagaimana nasib pendidikan mereka? Nah, melihat cerita-cerita yang seperti ini, kami kemudian mencoba bergerak. Dan hasilnya tahu? Anggaran yang tadinya 10 juta mau tidak mau meningkat 13 juta setiap bulan. Mampu nggak kita setiap bulan harus mengeluarkan 13 juta itu? Ternyata mampu. Tapi mampunya hanya cukup untuk 1 tahun anggaran 2024-2025 saja. Setelahnya selesai. Kita tidak mampu lagi membantu mereka secara rutin, secara berkelanjutan. Oleh karena itu kami berdiskusi, kami berbicara bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Lalu dalam diskusi itu saya ingin membuat sebuah gerakan. Gerakan ini saya beri nama Gereh Kebon Dalem. Gereh dalam arti yang sesungguhnya itu kan hanya sekedar ikan asin. Tetapi gerakan yang saya maksudkan ini adalah gerakan receh kebon dalem. Disingkat Gereh Kebon Dalem. Ini merupakan gerakan sukarela, tidak mewajibkan seluruh umat di kebon dalem, tapi mengundang siapapun yang ingin ikut ambil bagian dalam gerakan untuk membantu anak-anak kita, siapapun mereka, supaya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kita bisa melihat peristiwa mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat itu terjadi karena ada seorang anak kecil yang memberikan bekalnya, membiarkan Tuhan Yesus memberkati, membiarkan para murid membagi-bagikannya kepada banyak orang. Dan hasilnya ada sisa. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki. Dan masih banyak tentu dengan perempuan dan anak-anak kalau dijumlahkan masih tersisa. Mari dengan gerakan Gereh Kebon Dalem ini kita membuat mukjizat itu. Kita menghidupkan kisah 5 roti dan 2 ikan itu di kebun dalem. Ada 2 cara yang kemudian bisa kita pilih. Cara pertama adalah dengan menjadi orang tua asuh, membantu pembiayaan sekolah mereka. Data-data tentang anak-anak yang akan kita bantu ada di sekretariat dan ada di tim pelayanan pendidikan kebun dalem. Lalu cara yang kedua adalah dengan memberikan donasi sukarela secara rutin. Baik yang pertama maupun yang kedua ini bisa dilakukan dengan memberikan donasi langsung dalam bentuk tunai melalui sekretariat atau melalui tim pendidikan, atau juga bisa melalui transfer ke rekening paroki. Mungkin Anda kemudian bertanya, terus nanti siapa yang akan menyalurkan? Selama ini, tim pelayanan pendidikan kebun dalem telah memiliki jaringan dengan sekolah-sekolah yang akan dibantu. Dan sekarang jaringan itu bertambah lagi, maka biayanya juga bertambah. Tim pelayanan pendidikan inilah yang kemudian akan mengelolanya, akan menyalurkannya ke pihak sekolah. Jadi tidak usah khawatir. Semua transparan, ada dokumentasinya,
ada pencatatannya dan lain sebagainya. Nah, jika Anda tertarik, silakan datang ke sekretariat Paroki Kebon Dalem tentu saja untuk mengisi data-data yang diperlukan. Dan mari kita mewujudkan mimpi anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Dari Kebon Dalem kita wartakan mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan dalam dunia pendidikan. Tuhan memberkati.